Assalamualaikum, balik lagi di channel Vilesmana. Kali ini aku bareng sama keluargaku. Ada yang tahu nggak nih kira-kira kita mau kemana? Yo, dari jalannya ini Tol Jagorawi. Lanjut lagi ke Jalan Raya Pajajaran. Nah, sampai di sini pasti udah tahu dong. Sekarang kita ada di mana? Yaps, kita lagi ada di Bogor. Jadi ceritanya kita tuh mau piknik di Kebun Raya Bogor. Udah mau sampai. Selamat datang di Kebun Raya Bogor. Ini sekarang kita langsung beli aja tiketnya. Untuk mobil dikenakan biaya 50.000, untuk orang 15.000 ya. Mobil nggak bisa masuk ke dalam ya teman-teman, jadi kita tetap harus parkir. Ini dia tempat parkirnya. Ini kita mau menuju ke loket-loket kayak penyewaan sepeda atau ke loket untuk naik mobil yang keliling-keliling di Kebun Raya Bogor ini. Nanti di mobil itu kita akan diceritakan histori mengenai Kebun Raya Bogor secara detail. Kebun Raya Bogor ini pertama diresmikannya tanggal 18 Mei 1817 hektar di bagian kebun raya dan 28 hektar di bagian istana. Di total keseluruhan ada 115 hektar. Di samping kiri ini pohon kurma yang ditopang oleh besi. Kurma di sini tidak berbuah karena perbedaan dari iklim cuaca. Usia 141 tahun. Samping kanan yang dua usianya 104 tahun asalnya dari Amerika. Ratu dari Belgia berkunjung ke Kebun Raya untuk berhoneymoon. Kota Taman Nasional ini sebagai kenang-kenangan. Ratu dari Belgia berkunjung ke Kebun Raya tahun 1928. Di samping kiri ada monumen Tugu 2 Abad Kebun Raya Bogor atau ke-200 tahun Kebun Raya. Diresmikan tahun 2017 oleh Bapak Joko Widodo. Ini ada koleksi pisang kipas yang berasal dari Afrika. Garuda, disebut Taman Garuda karena ketika kita melihat bunga yang ungu yang di tengah-tengah, melihat dari samping sebelah kanan itu akan melambangkan burung Garuda. Jadi disebut Taman Garuda. Taman Garuda. Airnya itu mengalir langsung dari Kali Ciliwung yang mengalir langsung ke Jakarta. Karena perbedaan dari dua jenis pohon yang berbeda tapi bentuknya sama. Di samping kiri jenis meranti tembaga melambangkan laki-laki, sebelah kanannya itu ada beringin putih yang melambangkan perempuan. Berbeda jenis tapi bentuknya sama, hidup berdampingan, ditanam berbarengan tahun 1866. Sekarang sudah 2023, berarti kurang lebih usianya itu sekarang menginjak ke 157 tahun. Di depan di samping kanan itu ada komplek makam keramat. Di dalamnya terdapat 4 makam. Pertama ada Ratu Galuh, Mangku Alam, Prabu Siliwangi, ada Mbah Jepra, Mbah Baul, dan Solendang Galuh Pangkuan. Ratu Galuh itu adalah istri dari Prabu Siliwangi. Mbah Jepra adalah panglima perangnya, Mbah Baul senopatinya, Solendang Galuh itu adalah putri dari Ratu Galuh. Di samping kiri disebut Kenari Babi itu karena kalau di hutan biasanya babi itu berlindung di sela-sela akarnya, dijadikan tempat perlindungan ketika merasa terancam. Ada disebut pohon kenari babi, usianya sekarang menginjak ke 178. Di samping kiri ini ada besi, ini adalah monumen kelapa sawit tertua di Asia Tenggara, bukti penanaman pertama di Indonesia. Jadi kalau kelapa sawit itu pertama kali ditanam di Indonesia dulu di Bogor, sebanyak 4 benih tuh. Asalnya dari Afrika Barat, dibawa ke Indonesia tahun 1843, ditanamlah di Indonesia di area Bogor sebanyak 4 benih. Lady Olivia Mariam meninggal karena wabah malaria di Kebun Raya. Ini adalah laboratorium tertua di Indonesia yang saat ini masih dipergunakan untuk penelitian tumbuh. Gedung Melchor diambil dari kata Melchor. Beliau adalah direktur kelima Kebun Raya, ini tempat tinggalnya dulu pada masa zaman Belanda. Sempat dijadikan hotel tahun 2017 sampai tahun 2020.
diambil dari kata Isma. Beliau adalah peneliti yang menemukan obat wabah malaria. Nama obat yang beliau temukan di zaman dulu adalah pohon Cina. Sudah menjadi pil Cina. Di samping kanan ini ada contoh foto Profesor Ted. Beliau kebangsaan dari Belanda dan beliau juga adalah pendiri kebun raya Cibodas. Ini ada 30 jenis bambu dan antaranya ini ada bambu kuning atau bambu tropis. Ada bambu Cina, bambu Jepang, bambu rumput, bambu hutan, bambu raja, bambu raksasa, dan bambu yang khusus untuk pembuatan alat musik dan yaitu angklung. Untuk pembuatan angklung kita tidak sembarang menggunakan sembarang bambu. Khusus untuk pembuatan alat musik angklung. Gedung istana itu pertama kali dibangun tahun 1745. Metode makam Belanda yang putih. Totalnya ada 37 nisan, 42 orang. Beliau adalah para peneliti yang meninggal di sini karena wabah malaria. Pada saat itu obatnya belum ditemukan. Membedakan jabatannya dilihat dari vionnya atau batu nisannya. Semakin tinggi vionnya, semakin tinggi pula jabatan. Masya Allah, seneng banget kan guys. Niatnya jalan-jalan tapi bisa dapat ilmu juga. Nah, ini udah selesai naik mobil yang tadi keliling-keliling. Sekarang waktunya aku jalan karena tadi udah tahu ya tempat-tempatnya. Kita mau cari lapak untuk piknik. Kalau anakku di sini nyewa sepeda ya, jadi mereka juga biar nggak capek dan bisa main. Nah, akhirnya kita udah dapet tempat untuk piknik. Kita udah gelaran nih lapak kita. Siap-siap untuk naruhin makanannya. Dimsum, kentang mustafa, sambal teri hijau, kerupuk udang, sosis, nugget, kentang goreng, rendang, roti-rotian dan cemil-cemilan. Oke guys, sekarang kita mau makan dulu. Udah capek keliling-keliling, pas banget langsung makan nih. Kita udah selesai makan, ini sekarang kita lagi bebenah. Ternyata banyak banget makanan yang kita bawa dan banyak sisanya juga. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa buat kasih like, comment, share, dan subscribe-nya. Buat kalian yang suka piknik, cobain deh piknik di Kebun Raya Bogor. Selain bisa happy-happy, kita juga di sini bisa dapat banyak ilmu. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.